yang tadi pembangkit saya sebutkan. Itu seperti kita tahu ada pembangkit listrik tenaga air, Iya. PLTU, dan sebagainya, PLT tenaga surya, ada juga macam-macamnya seperti itu. Jadi selanjutnya ada unit transmisi. Transmisi. Yang tadi unit saya, termasuk unit saya itu mengurusi yang saya sebutkan tadi, jaringan-jaringan transmisi atau tower-tower. Itu. Jadi kemudian ada unit distribusi. Nah, ini mengurusi jaringan menengah ke bawah. Jadi teman-teman distribusi ini mengurusi kelistrikan rumah tangga seperti rumah Mas Endika, rumah Mitra kantor Muda ini, jadi yang menengah ke bawah, yang rendah. Yang rendah. Kalau yang pembangkit tadi itu yang tinggi. Pembangkit. Jadi ada pembangkit, listrik itu disalurkan melalui tower-tower. Itu kan masih dayanya masih besar. Gitu. Jadi langsung sampai dari sumbernya ya. Jadi diturunkan di gardu induk yang domainnya masih di kami di transmisi. Nah, kemudian dari teman-teman distribusi ini menyalurkan ke sampai yang kecil. Jadi kecil itu dibagi sampai kecil-kecil. Jadi ada satu lagi yaitu unit pembangunan. Nah, unit pembangunan. Unit pembangunan ini khusus mengurusi pembangunan baru. Jadi seperti ada pembangunan pembangkit baru. Nah, itu nanti teman-teman dari unit pembangunan ini, tower, gardu induk. Nah, masing-masing ini punya proses bisnis yang berbeda ya, tantangannya beda juga, kerawanannya juga berbeda. Nah, sesuai tema sore hari ini yaitu edukasi bahaya listrik dan upaya pencegahan kecelakaan masyarakat umum, Mitra Muda. Jadi di sini kami PLN ingin menjelaskan kepada masyarakat ya, Mitra Muda, pendengar setia Radio Gema Bungo. Kami ingin sosialisasikan nih, mengedukasikan nih hal-hal apa saja yang jadi rawan atau menjadi berbahaya di jaringan transmisi dan apa-apa saja yang ingin kami himbaukan kepada masyarakat. Jadi ini lebih ke masyarakat umum ya. Betul. Ini jadi yang ada di sekitar kita yang dekat sama pemukiman mungkin ya. Oke. Nah, Mas Angger, sebelum kita masuk ke tema lebih dalam lagi nih ya, kan tadi ada tegangan tinggi, ada tegangan ekstra tinggi ya. Nah itu kan biasanya kita kayak dengar tentang tower sut atau sutet kayak gitu ya, dan juga ada gardu-gardu induk yang tadi Mas Angger sebutkan gitu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin Mas Angger biar masyarakat juga tahu gitu ya apa bedanya dan apa bahasa di domain kita ya, dari domain transmisi yaitu SUTT. Itu kepanjangan dari saluran udara tegangan tinggi. Nah, SUTT ini ada yang kalau di sini ya, di sini ada yang dayanya 70 kV dan 150 kV. Kemudian ada sutet, saluran udara ekstra tinggi. Nah, ini dayanya lebih tinggi lagi. Ada 275 kV dan 500 kV. Nah, tower sama jaringan ini berfungsi untuk menyalurkan listrik ya. Kemudian untuk gardu induk ini bertugas mengatur daya. Nah, daya ini diatur supaya listrik bisa sampai ke jaringan yang lebih kecil lagi, tegangan rendah, bisa sampai ke perumahan, perkantoran, seperti rumah Mas Endika, kantor ini. Nah, itu dari pembangkit besar dayanya disalurkan lewat transmisi, ada gardu-gardu induk yang mengatur daya itu supaya lebih kecil lagi, dibagi-bagi sampai ke perumahan. Oh gitu ya. Berarti SUTT dan sutet itu berarti adanya di ini ya, yang menyalurkan ya ke gardu-gardu induk gitu. Oke Mas Angger. Terus bahayanya nih terhadap masyarakat. Ini kan kadang nggak tahu ya yang mana SUTT, yang mana sutet gitu. Nah, bahayanya terhadap masyarakat sekitar itu apa? Bahayanya kurang lebih sama. Nah, kalau lebih tinggi tentu lebih berbahaya lagi ininya, karena tegangannya lebih tinggi. Jadi saya ingin jelaskan kepada masyarakat kalau dalam keadaan normal sebenarnya, keadaan normal ya, SUTT maupun sutet. Nah, ini kan ada berapa tahun lalu ada isu ini aman dan tidak berbahaya bagi masyarakat sekitar. Misalkan ada pemukiman, Mitra Muda ada yang rumahnya dekat
dengan tower, SUTT atau SUTET itu kami pastikan aman. Karena kami secara rutin melakukan pengukuran medan magnet, medan listrik ya. Yeah. Nah, seperti yang pernah viral beberapa tahun lalu. Nah, itu kayak deket SUTET tuh kayak gimana gitu. Jadi pusing atau radiasi, apa, ya, segala macam gitu ya. Itu kami pastikan tidak. Karena secara rutin kami melakukan pengukuran medan magnet dan medan listrik di sekitar tower, di sekitar jaringan. Itu semuanya masuk dalam kategori aman. Jadi dengan sesuai aturan yang berlaku baik di PLN maupun secara nasional dan internasional, semuanya masih dalam kategori aman. Jadi berarti mitra muda bisa dengan tenang kalau ada yang rumahnya merasa dekat dengan tower, khawatir dan segala macam, itu dipastikan. Berarti nggak ada ya yang namanya radiasi dari tower listrik itu nggak ada ya, Mas ya. Berarti saja. Aman ya. Yang rumahnya ada di bawah mungkin atau ada yang di jarak yang sangat dekat gitu nggak apa-apa ya berarti ya. Nanti masalah jarak ada. Gitu. Nanti kita bakalan bahas lagi ya masalah jaraknya ya. Buat mitra muda di rumah nih ataupun yang sedang ada di mana juga ya, yang sedang mendengarkan Radio Gema Bunga FM, kita ini sedang membahas ya edukasi bahaya listrik dan juga upaya pencegahan kecelakaan di masyarakat umum bersama PLN UPT Jambi ya, Mas ya. Betul. Dan kita juga disiarkan secara live streaming melalui YouTube. Jadi buat kalian mitra muda bisa juga dengerin dari YouTube kita ya, di channel YouTube-nya Radio Gema Bunga FM. Nanti kita bakalan balik lagi ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi ya tentang tema kita hari ini bersama Mas Hangger dari PLN. Tapi sebelumnya akan ada sesuatu dulu yang lewat nih, Mas. Kita izin dulu lewat ya. Siap. Nanti kita balik lagi tetap di 105,3 GBFM, The Spirit of Bungo. Liodra mengapa kita. Tadi kita udah ngebahas masalah proses bisnisnya. Betul. Terus juga udah kita kasih tahu juga nih masalah tower SUTT dan juga SUTET-nya juga ya. Nah, tadi masalah jarak. Nah, mungkin bisa dijelasin nih, Mas, terkait SUTT dan juga SUTET dengan jarak pembangunan ya. Ya. Jadi bicara tentang aturan dikit ya, yang menjadi dasar kami, PLN itu Permen SDM nomor 2 tahun 2019 tentang jarak atau ruang bebas transmisi, di mana jarak dari kawat konduktor terbawah secara vertikal ke pepohonan, vertikal itu atas ke bawah ya, ke pepohonan maupun rumah untuk 70 kV, untuk saluran 70 kV yaitu 4,5 meter. Kemudian untuk 150 kV itu 5 meter, dan 275 kV yaitu 7 meter. Sedangkan jarak tower secara horizontal ke samping ya, kiri, ke pepohonan maupun rumah itu untuk 150 kV ada 10 meter, 275 kV 13 meter. Nah, ini dimaksudkan untuk keselamatan tadi ya yang saya sebutkan, medan magnet, medan listrik. Jadi kalau mitra muda nih punya rumah yang masih berjarak jauh dari situ, di yang saya sebutkan tadi 7 meter masih jauh, itu bisa dikatakan aman, dipastikan aman. Nah, jadi ini ada kegiatan-kegiatan nih, ada kegiatan-kegiatan untuk ke masyarakat ya, untuk tidak dilakukan. Jadi ini himbauan ya. Himbauan dari PLN ya. Himbauan dari PLN tentang keselamatan instalasi antara lain ya. Mendirikan atau meninggikan bangunan di sekitar tower dan jalur SUTT atau SUTET. Itu satu. Kemudian untuk adik-adik nih ya yang suka bermain layang-layang, jadi untuk tidak bermain layang-layang di sekitar tower ya. Jadi historinya ada, bisa mengganggu, bisa menyebabkan gangguan kalau layang-layang itu mengenai kabel konduktor atau tower kami. Kemudian melakukan penebangan atau memangkas pohon di sekitar tower dan jalur SUTT atau SUTET. Kemudian merusak, menabrak, membongkar atau melakukan aktivitas pembakaran di sekitar tower
ataupun di jalur bawah SUTT atau SUTET. Iya. Kemudian menggali atau mengeruk tanah di dekat tapak tower SUTT atau SUTET karena itu akan berpotensi merusak. Oke. Jadi ada peraturan pemerintahnya ya tentang jarak antara bangunan dan juga tower tadi ya. Iya. Itu towernya yang gede ya, Mas? Yang gede ya. Kalau misalkan yang tiang listrik itu disebutnya apa tuh? Tiang listrik rendah, SUTR, saluran udara tegangan rendah. Jadi, gitu. Sama aja berarti jaraknya antara yang tegangan tinggi sama yang tegangan rendah itu. Kalau yang rendah ini dia udah ada isolasinya. Jadi seperti kabel di atas. Itu kalau dalam keadaan biasa ya, dalam keadaan normal itu kalau dipegang tidak membahayakan. Jadi karena udah ada isolasinya di situ. Siap. Tapi kalau tegangan yang lebih dayanya lebih tinggi kan butuh isolasi yang lebih besar juga. Jadi isolasinya yang kami gunakan udara. Begitu. Siap. Oke, jadi itu tadi ya jarak-jaraknya ya. Oke, nah jaraknya mungkin dan juga ada nih himbauan terkait kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dihindari ya. Ya itu tadi mendirikan atau meninggikan bangunan di sekitar tower. Terus bermain layang-layang. Nah ini yang sering banget nih Mas kayaknya ya. Betul. Sering banget nih kalau misalkan Mas-mas PLN ini lagi benerin gardu atau kabel-kabel itu. Kadang-kadang teman-teman baik itu ngambil layangan juga kalau ada yang nyangkut. Iya. Dibersihkan. Oke. Itu akibatnya besar ya dampaknya ya kabel-kabel bisa menyebabkan gangguan. Gangguan. Gangguan seperti apa tuh Mas? Bisa. Kalau Mas Hendika tiba-tiba padam, itu bisa jadi ada kemungkinan layang-layang, ada kemungkinan lain. Gitu ya. Jadi kalau misalkan listriknya padam, coba dicek ada nggak layangan putus gitu ya. Oke. Dan juga ada menebang atau memangkas pohon di sekitar tower. Jadi gimana nih Mas? Kalau misalkan ada pohon nih di sekitar kabel atau tiang listrik, nah itu gimana? Apakah kita ngelapor dulu, masyarakat ngelapor ke petugas PLN-nya atau memang ya udah tebang aja gitu? Jadi melapor saja. Melapor aja. Nanti kalau misalkan memang butuh itu pohon dari Mitra Muda nih, emang punya pohon itu mau ditebang. Iya. Karena udah sejajar nih sama tower sama konektor, takutnya merebahnya ke tempat ini kan berbahaya juga bagi ini. Lapor saja ke kami biar kami bantu untuk penebangan. Oke. Jadi kalau misalkan ditebang sendiri takutnya nanti bahaya. Malah bahaya untuk ini penebangnya karena iya. Listriknya bisa ini ya. Kalau itu bertegangan. Oke. Dan juga dilarang ya untuk menggali atau menggeruk tanah di dekat tapak towernya ya. Betul. Oke. Nah itu ya mitra muda di rumah yang harus kita hindari sebaiknya gitu karena juga kadang kan ada ya kita lihat itu antara bangunan sama tiang listrik atau tower itu kan sangat berdekatan bahkan di ujung rumahnya gitu kan, itu gimana tuh? Kalau yang rendah itu nggak ada masalah sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Itu udah terlindungi. Seperti yang kabel di depan ini perkantoran tuh udah terlindungi. Nah itu untuk tower yang besar-besar tuh harus ada clearance kanan kiri atas bawah. Siap. Berarti nanti akan dilakukan pengecekan oleh petugas dari PLN. Ya kami rutin pengecekan. Jadi kalau misalkan ada nih pohon atau rumah itu, ya kami ini sosialisasi. Gitu. Jadi Pak ini. Sama seperti yang kita sampaikan guys. Siap. Gitu. Nah itu ya. Jadi akibatnya kalau misalkan hal-hal yang disebutkan tadi itu diabaikan tuh gimana Mas? Misalkan diabaikan ya. Nah seperti yang saya bilang ke Mas Indika tadi, bisa jadi terjadi pemadaman listrik. Nah bisa juga sampai menyebabkan kerusakan peralatan, misalkan sampai rusak nih, sampai meledak atau gimana. Nah itu kan butuh waktu nih untuk merecovery. Iya. Jadi memperbaikinya butuh waktu. Jadi bisa lama. Iya. Nah itu kan sayang sekali. Iya, Jadi benar. dari PLN juga menyayangkan. Katanya itu kan kami sebenarnya jualan listrik kan. Iya. Nah dari pelanggan juga listrik mati kan rugi juga. Iya. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada yang ingin pemadaman listrik ya. Betul. Tapi mungkin pemadaman listrik ini karena adanya gangguan-gangguan seperti tadi ya. Nah itu kalau salah satu terjadi. Oke. Gitu, itu salah satu contoh. Iya. Siap. Gitu.
Kan pemadaman listrik itu katanya ada yang terjadwal juga kan, dan ada juga yang tidak terjadwal ya. Nah, tidak terjadwal seperti itu. Nah, kalau terjadwal itu kami ada namanya pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin. Ya, rutin ada yang setiap setahun kami pelihara, ada yang 2 tahun gitu. Jadi kalau dipelihara kan dipadamin dulu supaya yang ngerjain nggak tersetrum nih. Jadi kami kerjain, kami pelihara, udah selesai ya. Gitu. Seperti itu. Oh, siap. Berarti kalau misalkan tiba-tiba listrik padam, itu kemungkinan adalah adanya gangguan-gangguan yang tidak terduga ya, selain dari pemeliharaan tersebut. Oke. Dan konsekuensi ini nih, konsekuensi yang bisa diterima ya, yang akan diterima nih oleh orang oknum yang dengan sengaja mungkin melakukan pengerusakan atau terhadap instalasi PLN gitu, atau pencurian besi tower atau hal-hal yang lain, mungkin ada gitu. Ada. Jadi mitra muda, kita bicara hukum dikit ya. Iya. Jadi seperti pencurian dan macam-macam itu termasuk dalam KUHP pasal 406, 408 tentang pengerusakan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara, dan KUHP pasal 362 tentang pencurian ancaman maksimal 5 tahun penjara. Wah, lama ya. Lama. Iya, makanya jadi mungkin kita bersama-sama nih harus menaati aturan-aturan yang sudah dihimbau oleh PLN sendiri ya, dan juga mungkin kalau misalkan pun ada itu ya mudah-mudahan nggak terjadi ya di Bungo. Dan riwayatnya emang terjadi masih. Oh, pernah terjadi. Sampai terjadi, sekarang masih banyak kejadian seperti itu. Masih, dan makanya itu kami terus berusaha untuk mendekati masyarakat, melakukan sosialisasi, melakukan edukasi seperti yang kami lakukan sekarang. Jadi ya itu salah satu usaha kami agar sebenarnya kan kalau pemadaman kan yang rugi pelanggan juga. Iya. Mas Andika ya, sebagai pelanggan mungkin rugi, PLN juga rugi. Itu. Oke. Jadi kedua sisi itu sebenarnya rugi ya kalau misalnya terjadi pemadaman gitu. Untuk itu mungkin kita harus ingat-ingat ya hal-hal yang harus kita hindari, dan juga yang masalah tentang pencurian itu ya itu kan merugikan banyak pihak. Lapor ke pelayanan terdekat. Ke mana nih alamatnya kalau di Bungo nih, Mas? Kalau di Bungo ini di Jalan Sultan Toha. Oh, di Jalan Sultan. Di dekat Sultan. Amaris, dekat Pizza Hut itu. Oh, oke. Di seberangnya ya? Seberangnya. Oke. Jadi kalau lewat aplikasi itu, tadi ya saya jelaskan sedikit nih. Boleh silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Jadi kalau mitra muda download nih, mitra muda bisa bayar listrik bulanan, bisa beli token di situ, kemudian untuk melapor gangguan juga bisa di situ dan langsung ditindaklanjuti. Terus kalau ada info-info pemadaman, pemeliharaan rutin, teman-teman bisa juga dapatkan langsung di aplikasi itu. Oke, gitu. Jadi langsung ada notifnya ya. Ada notifnya. Oke, jadi sebenarnya lebih gampang dan lebih banyak ya pelayanannya di situ ya di PLN Mobile Pay. Langsung masuk notifnya kalau mitra muda melapor nih, notifnya langsung masuk ke PLN, langsung ditindaklanjuti. Oke, siap. Jadi yang pertama itu tadi melalui call center ya, Mas ya. Call center kalau untuk di daerah Bungo itu pakai kode area 0747 lalu 123. Kalau misalkan kalian lagi di luar daerah Bungo, tergantung kode areanya di mana gitu ya. Tapi nomornya tetap 123. Gampang banget diingat ya. Mungkin kalau misalkan nggak ada pulsa, dan kalian kan kalau sekarang kan orang lebih banyak punya paket ya daripada paket nelpon ya. Jadi kalian lebih gampang lagi pakai PLN Mobile ya kan. Lebih praktis dan anak muda banget lah. Anak muda banget ya. Layanannya juga lebih banyak dan kayaknya lebih instan ya, lebih cepet juga gitu. Oke. Atau kalau misalkan emang rumahnya deket dengan kantor pelayanan, silakan langsung datang ke sana. Oke. Nah, terakhir nih Mas Hanggar, apa yang mau disampaikan ke masyarakat nih, Mas? Oke, saya coba ringkas ya dari semua yang sudah disampaikan tadi. Himbauan kami untuk masyarakat ya, mitra muda, pendengar setia Radio Gema Bungo, apabila ada gangguan atau padam listrik, ya mohon masyarakat secepatnya melaporkan ke PLN melalui 3 media tadi. Ya, bisa melalui call center, aplikasi, ataupun lapor langsung ke kantor pelayanan. Kemudian apabila masyarakat nih, teman-teman atau mitra muda menemukan ada pencurian atau menemukan ada pengerusakan di sekitar tower, sekitar inilah instalasi PLN,
silakan secepatnya melaporkan juga. Nah, jadi bisa kita tindak lanjuti, teman-teman nggak merasakan pemadaman seperti itu. Oke. Terus kemudian untuk mitra muda masyarakat yang berada tinggal di sekitar tower atau jalur tower SUTT atau SUTET ya, nah, kami himbau kepada adik-adik terutama untuk tidak bermain layang-layang. Iya. Nah kemudian karena listrik ini untuk bersama ya. Benar. Karena listrik ini bersama, di zaman sekarang ini hampir semua kegiatan pakai listrik. Iya. Dari sekolah, rumah sakit, ya, bahkan untuk di rumah tangga sendiri pun semua sudah menggunakan listrik ya. Pakai listrik. Jadi mohon kerjasama yang baik. Iya, baik. Jadi kalau semua berjalan normal, tidak ada pemadaman, itu akan bermanfaat bagi Bapak Ibu di rumah, teman-teman mitra muda, bagi PLN juga bermanfaat begitu. Bagi kita semua. Bagi kita semua. Oke. Oke, jadi itu ya pesannya dari PLN untuk kita semua ya, masyarakat Bungo dan sekitarnya. Jadi wah, sudah panjang sekali nih kita ngebahas tentang bahaya listrik dan juga pencegahan kecelakaan di masyarakat umum ya, Mas Angger ya, pada sore hari ini. Dan semoga nih informasi yang hari ini kita bagikan, yang di-sharing oleh PLN langsung ya, diwakili oleh Mas Angger nih, bagian ke-3 LU LTG Muara Bungo, bisa bermanfaat dan juga nantinya akan lebih menertibkan lagi ya penggunaan dan juga ketentuan-ketentuan yang harusnya berlaku di masyarakat. Oke deh, mitra muda, kayaknya itu pesan singkat dan terakhir kayaknya ya dari talk show kita hari ini. Semoga kedepannya kita akan ada talk show lebih menarik lagi ya Mas ya, dari PLN ya, supaya masyarakat lebih teredukasi lagi tentang listrik dan juga bagaimana pemanfaatannya yang baik dan benar. Oke, dan pesannya buat adik-adik nih, kalau misalkan main layang-layangan, tolong jangan di deket listrik ya, bahaya gitu. Nanti kita padam listriknya. Oke deh, oke, makasih banget nih Mas Angger ya, udah mampir ke radio, udah memberikan kita pengetahuan dan juga sosialisasi untuk mitra muda di rumah. Nanti setelah ini mungkin akan ada pertemuan lagi, mudah-mudahan ya. Nah, sebelumnya pantun dulu dong. Oh iya, karena tadi dibukanya sama pantun, jadi harus ditutup juga sama pantun oleh Mas Angger nih. Oke, karena tadi dibuka dengan pantun ya, kita tutup dengan pantun. Siap. Ke Rusia naik kuda. Cakep. Jangan lupa teriak hura. Terima kasih atas atensi mitra muda. Salam sehat dan sampai jumpa. Oke, plus dulu dong buat panturnya Mas Angger sore hari ini. Oke deh mitra muda, dimanapun kalian berada, jangan beranjak dari frekuensi 105,3 GB FM. Terima kasih Mas Angger ya. Sama-sama. Nanti datang lagi. Dan buat mitra muda yang udah stay tune dari tadi, thank you banget, makasih banget ya. Dan kita masih bakalan tetap mengudara untuk kalian semua dan juga memberikan informasi-informasi yang pastinya akan menambah wawasan mitra muda semua. Oke, kalau gitu saya Andika pamit dan juga Mas Angger juga pamit ya dari ruang dengar kalian untuk sesi ini. Nanti kita akan ada di next program. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105,3 GB FM, The Spirit of Bungo.